Kita lanjutkan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas menggunakan program software SPSS untuk soal esai. Dari soal ini kita ketahui bahwa ada 10 pertanyaan atau 10 butir item soal, lalu ada 10 orang yang menjawab dari 10 soal ini. Langkah pertama yang kita lakukan seperti tadi, kita mencari hasilnya dulu menggunakan rumus sum, atau dijumlahkan secara manual juga tidak apa-apa. Kalian jumlahkan sampai bawah, lalu kalian copy. Setelah kalian copy, kalian pindahkan lagi ke dalam program SPSS-nya. Setelah itu, kalian ke variable view-nya lagi, kalian perbaiki namanya seperti yang tadi. Soal 1 sampai 10 ya. Setelah namanya sudah selesai kalian ganti, desimalnya jadikan 0 saja. Lalu kembali lagi ke data view. Lalu kita lakukan lagi analisis atau analyze. Lalu korelasi, bivariate. Pindahkan semua kolom kiri ke kanan, lalu klik OK. Setelah itu kita melakukan keputusan berdasarkan catatan tadi. Ada 2 cara. Yang pertama membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Lalu yang kedua membandingkan nilai signifikansi. Oke, karena soalnya berbeda, saya akan mencari lagi atau kita akan mencari bersama nilai R tabel dari soal ini. Oke, nilai R tabel di mana N dikurang 2 sama dengan, di sini ada 10 orang yang ikut tes, jadi 10 dikurang 2. Ada 10 orang yang ikut tes, jadi 10 kurang 2 sama dengan 8. Lalu taraf kesalahan itu sebesar 5% atau 0,05. 8 dan 0,05. Kita lihat R tabel yang ada 0,05 dan 8. Didapat 0,6319. 0,6319. Maka R tabel 0,6319. Setelah itu kalian bandingkan nilai R tabel dengan R hitung. Apabila R hitung lebih tinggi, maka dia valid. Kalau R hitung lebih kecil, dia tidak valid. Kita lihat soal yang pertama. 0,547. Lebih kecil dari R tabel, maka dia tidak valid. Lalu yang kedua, 0,060 juga tidak valid. Yang ketiga, 0,288 tidak valid. 0,411 tidak valid. 0,344 tidak valid. 0,765 lebih tinggi daripada 0,6319 valid. Jadi soal nomor 6 valid, 1 sampai 5 tidak valid. Nomor 7 valid, 8 tidak valid, 9 valid, 10 valid. Berarti dari 10 soal hanya 4 yang valid. Kalau secara keseluruhan ini harus direvisi soalnya. Oke. Kalau cara yang kedua, kita melihat nilai signifikansi. Kalau dia lebih besar dari 0,050, maka dia tidak valid. Tapi kalau lebih kecil dari 0,050, maka dia valid. 0,102 lebih besar, tidak valid. 0,870 lebih tinggi, pasti tidak valid. 0,10 lebih kecil dari 0,50, maka dia valid. Oke.
Selanjutnya, dari soal ini kita lakukan uji reliabilitas. Oke, langkahnya sama. Kalian klik Analyze, lalu pilih Scale, pilih Reliability Analysis, klik OK, pindahkan semuanya ke sisi kiri jadi kanan. Klik OK. Di sini kita dapat nilai convergence alpha-nya. Lalu kita lihat bagaimana cara pengambilan kesimpulan. Untuk pengambilan keputusan di uji reliabilitas, jika nilai convergence alpha-nya 0,70 maka dia reliable, tapi kalau lebih kecil dia tidak reliable. Kita lihat di sini nilai convergence alpha-nya 0,722, lebih besar dari 0,700 atau 70. Jadi reliable. Namun sayangnya soal ini secara keseluruhan harus direvisi. Apabila masih ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar atau di WA group atau bisa juga secara personal. Terima kasih.